Yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo bukan investasi budi. Yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo adalah cara hidup bernegara yang melampaui batas-batas partai politik. Itu yang dilakukan. Bayangkan, kalau boleh saya cerita, ini ceritanya sedikit emosional dalam artian proses ya. Bayangkan, Anies waktu itu bukan bagian dari Gerindra PKS, diundang untuk menjadi calon gubernur. Dan pada waktu itu mayoritas dari pendukung Pak Prabowo menentang keputusan itu. Dan Pak Prabowo sendiri yang memutuskan dan Pak Prabowo mempertahankan itu. Bahkan ketika sebelum ketemu saya baru dengar cerita itu kemudian hari. Semuanya mengatakan Pak Prabowo silahkan kecuali Anies. Dan beliau mengatakan, nope, apa yang dikatakan, ini dikutip sama mereka. Pak Prabowo mengatakan, there is no room for personal feeling when it comes to state matter. Tidak ada ruang untuk perasaan begitu sampai urusan negara. Inilah hidup bernegara. Jadi bukan hanya... Pak Anies, saya bukan lihat hanya Anda. Ini katakan beliau. Lihat wajah kakek Anda dan kakek saya. Mereka berdua mendirikan Indonesia dan sekarang kita berjuang untuk Indonesia. Ini bukan balas budi. Saya kenal dengan Bapak Prabowo itu tahun 1981. Beliau mengundang saya untuk melatih pasukan khususnya dalam hal itu ilmu bela diri kungfu. Saat kejadian kerusuhan itu tahun 98 itu, saya sangat khawatir dengan keluarga saya. Dan sampai sore, sampai malam itu dapat saya meminta bantuan oleh Bapak Prabowo. Saya telepon, Pak, tolong Pak, di sini suasananya udah sangat membahayakan Pak. Nah, kemudian beliau setuju dan perintahkan anggotanya, pasukannya datang ke tempat tinggal saya. Kemudian anak saya, keluarga saya diamankan dengan banyak sekali tentara. Saya kira itu dari Bapak Prabowo juga untuk mengamankan lingkungan dan wilayah kami di situ, sehingga kami semua merasa aman dan nyaman. Jadi sosok Prabowo memang juga termasuk idola saya. Prabowo adalah manusia biasa, penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Saya pun bertengkar pernah sama Prabowo. Saya pengen tahu kekurangan dong Pak, kekurangan beliau apa gitu loh Pak. Ya, kekurangan beliau antara lain dia tidak pernah berbohong. Itu kelebihan. Yang kedua, ya itu kekurangan kalau menurut saya. Yang kedua, dia tidak pernah korupsi. Malah di mana tempat bukan ngambil tapi memberi. Nah, asrama tentara kurang dia bikin. Jadi itu di mana Pak? Coba masih ingat nggak Bapak tuh? Di batalion ada, 328 ada, di batalion di Padang juga ada. Mereka dia prihatin. Negara kita baru tingkat sekian. Saya berkorban. Ya. Kita pingin sosok pemimpin yang memang tegas. Tegas. Kemudian dia memang berani dan dia jujur. Dia dicintai, dia mencintai rakyat.